Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Gustianto dengan NIM 27024551122. Mahasiswa BINUS University Online dengan program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan presentasi final exam di mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Di sini saya mengambil topik SDG nomor 9 dengan judul Tantangan dan Kendala dalam Implementasi LLM Sahabat AI untuk mengatasi permasalahan di Indonesia. Latar belakang, dalam era digital saat ini, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence menawarkan solusi potensial untuk mengatasi permasalahan termasuk dalam layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktor lainnya. Salah satu inovasi yang mulai digunakan yaitu Large Language Models atau LLM, seperti sahabat AI. Nah, sahabat AI ini LLM pertama dalam bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh orang Indonesia. Eh, Sahabat AI ini juga hasil kolaborasi inovatif antara Indosat dan Goto. Sahabat AI menjadi komitmen Indonesia terhadap kedaulatan AI yang mewakili talenta terbaik bangsa dalam menjembatani kesenjangan digital dan meningkatkan komunikasi. Adapun rumusan permasalahan yaitu apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi LLM sahabat AI untuk mengatasi permasalahan di Indonesia, bagaimana keterbatasan bahasa dan budaya lokal di Indonesia mempengaruhi kinerja sahabat AI, selanjutnya apa kendala teknis seperti infrastruktur yang menghambat penerapan LLM sahabat AI di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilihat pada slide berikut. Adapun proyek ini bertujuan untuk yang pertama, identifikasi tantangan dan kendala, mengidentifikasi secara detail berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan LLM sahabat AI di Indonesia, termasuk aspek teknis, misalnya keterbatasan data, komputasi, dan infrastruktur sosial, atau misalnya kesenjangan digital, literasi AI, dan penerimaan masyarakat, dan kebijakan, atau misalnya regulasi, etika, dan privasi data. Yang kedua, yaitu potensi dan manfaat sahabat AI. Potensi dan manfaat LLM sebagai sahabat AI dalam mengatasi permasalahan spesifik di Indonesia dengan memberikan contoh-contoh penerapan. Adapun selanjutnya yaitu peningkatan pemahaman SDG nomor 9. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya SDG nomor 9 dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan inovasi industri di Indonesia, serta peran LLM sahabat AI dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk selanjutnya, pengembangan keterampilan kritis, membekali mahasiswa dan masyarakat dengan keterampilan berpikir kritis untuk mengobservasi isu-isu terkait implementasi AI, termasuk implikasi etika, sosial, dan ekonomi. Adapun di sini saya dan melakukan metode pelaksanaan proyek, yaitu dengan dua cara, diantaranya, yaitu yang pertama, observasi. Pendekatan observasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui riset literatur yang mencakup jurnal, ilmiah, artikel, dan laporan terkait penerapan teknologi LLM dan AI. Observasi ini bertujuan untuk memahami tantangan teknis dan sosial dalam implementasi teknologi AI di Indonesia. Untuk metode yang kedua yaitu wawancara. Pendekatan wawancara ini akan dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan narasumber dari masyarakat biasa. Pertanyaan wawancara akan disusun dengan fokus pada tantangan teknis dan sosial dalam implementasi teknologi AI di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta berfokus pada pengalaman, persepsi,
dan pandangan masyarakat mengenai teknologi AI. Adapun di sini terdapat deskripsi untuk pelaksanaan proyeknya. Terdapat hasil temuan dari proyek ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan utama dalam implementasi LLM sahabat AI. Antara lain yaitu yang pertama keterbatasan infrastruktur. Banyak daerah di Indonesia yang masih memiliki infrastruktur teknologi yang kurang memadai, sehingga menghambat akses terhadap teknologi AI. Keterbatasan akses terhadap perangkat keras yang memadai seperti komputer dan smartphone dengan spesifikasi yang cukup tinggi juga memperparah masalah ini. Untuk selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan. Kurangnya pemahaman dan keterampilan di kalangan masyarakat dan tenaga kerja juga menjadi kendala yang krusial. Banyak individu dan organisasi belum memahami sepenuhnya potensi dan cara kerja LLM, sehingga kesulitan dalam memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan. Banyak pengguna yang belum memahami cara kerja LLM dan bagaimana memanfaatkannya secara optimal. Kurangnya pemahaman dan keterampilan di kalangan masyarakat dan tenaga kerja juga menjadi kendala yang krusial. Selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan. Kerangka regulasi dan kebijakan yang belum komprehensif dan kondusif juga menjadi penghambat utama. Ketidakjelasan regulasi terkait penggunaan data, privasi, dan etika dalam pengembangan dan penerapan AI. Kurangnya pedoman yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan cyber dapat menghambat investasi dan inovasi di sektor ini. Di sini saya terdapat rancangan solusi, yaitu solusi yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada dan menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan dan penerapan teknologi AI secara berkelanjutan di Indonesia. Adapun solusinya sebagai berikut. Untuk bagian pertama, di bagian peningkatan infrastruktur teknologi, yaitu tentang pengembangan jaringan internet. Pemerintah dan penyedia layanan internet perlu bekerja sama untuk memperluas jangkauan jaringan internet, terutama di daerah terpencil. Investasi dalam infrastruktur teknologi komunikasi, seperti pembangunan tower dan penyediaan akses internet berbasis satelit, dapat membantu mengatasi masalah keterbatasan akses. Selanjutnya yaitu penyediaan perangkat keras, program subsidi atau bantuan untuk penyediaan perangkat keras yang memadai seperti komputer dan smartphone dengan spesifikasi tinggi dapat membantu masyarakat, terutama di daerah pedesaan, untuk mengakses teknologi AI. Selanjutnya, pusat akses teknologi. Mendirikan pusat akses teknologi di komunitas lokal yang dilengkapi dengan perangkat keras dan koneksi internet yang memadai. Pusat ini dapat berfungsi sebagai tempat pelatihan dan akses bagi masyarakat untuk belajar dan menggunakan teknologi AI. Untuk pada bagian selanjutnya yaitu peningkatan pemahaman dan keterampilan. Untuk yang pertama yaitu program pelatihan dan pendidikan. Mengembangkan program pelatihan yang komprehensif dan terjangkau di bidang kecerdasan buatan, khususnya yang berfokus pada LLM. Program ini juga harus mencakup pelatihan praktis dan teori yang relevan dengan kebutuhan industri. Selanjutnya yaitu kampanye literasi digital. Meluncurkan kampanye literasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi AI dan LLM. Selanjutnya yaitu kemitraan dengan institusi pendidikan, bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk memasukkan kurikulum tentang kecerdasan buatan dan LLM ke dalam program studi mereka. Di bagian selanjutnya yaitu rancangan solusi tentang pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung. Yang pertama yaitu penyusunan kerangka regulasi yang komprehensif. Pemerintah perlu menyusun kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif terkait penggunaan teknologi AI, termasuk perlindungan data pribadi, privasi, dan etika. Regulasi ini harus dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang cepat. Standar selanjutnya yaitu standar etika dalam penggunaan AI. Mengembangkan dan penerapan standar etika yang jelas dalam pengembangan dan penggunaan LLM. Hal ini termasuk pedoman untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan penyebaran informasi palsu.
Dan untuk selanjutnya yaitu tentang dialog antara pemangku kepentingan, mendorong dialog antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk membahas isu-isu terkait regulasi dan kebijakan. Hal ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun refleksi pribadi dari saya itu eh, dalam kegiatan wawancara dan tugas ini saya mengamati isu-isu berkaitan dengan implementasi teknologi AI, khususnya LLM atau Large Language Model sahabat AI, dalam konteks Sustainable Development Goals atau yang disingkat SDG dengan topik nomor 9. Salah satu hal yang paling mencolok adalah adanya kesenjangan dalam akses teknologi. Banyak daerah di Indonesia yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur digital yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam pemanfaatan teknologi. Selain itu, saya juga belajar tentang pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Tanpa adanya sinergi yang baik, implementasi LLM tidak akan berjalan efektif. Refleksi ini membuat saya semakin termotivasi untuk berkontribusi dalam pengembangan teknologi yang tidak hanya canggih, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya berharap ke depan saya dapat berperan aktif dalam menciptakan solusi yang dapat menjembatani kesenjangan digital dan mendukung pencapaian SDG di Indonesia. Saran dan kesimpulan. Saran adapun terdapat beberapa saran dan kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan dan edukasi. Diperlukan program pelatihan dan edukasi yang komprehensif bagi mahasiswa dan profesional untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi AI, termasuk pelatihan dalam pengembangan, implementasi, dan etika AI. Program ini harus mencakup pelatihan praktis dan pengembangan kurikulum yang relevan di perguruan tinggi. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan. Pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi sambil memastikan perlindungan data dan privasi pengguna. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi AI yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu fokus pada masalah lokal. Pengembangan dan penerapan LLM sahabat AI harus difokuskan pada permasalahan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Untuk selanjutnya, kolaborasi multisektoral. Mendukung kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah untuk menciptakan solusi AI yang relevan, efektif dalam konteks lokal. Kerjasama ini akan mempercepat pengembangan dan penerapan LLM yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Berikut lampiran untuk wawancara yang saya lakukan kemarin terdapat pada slide berikut. Di sini terdapat foto untuk video wawancaranya dan terdapat juga link untuk mengakses video tersebut. Terakhir, penutup dari saya yaitu tugas dan presentasi ini dibuat untuk mengeksplorasi berbagai aspek implementasi dan tantangan sahabat AI di Indonesia, mulai dari teknologi hingga sosial dan budaya. Saya berharap dalam implementasinya akan tercipta lingkungan yang baik bagi pengembangan dan penerapan LLM, sehingga teknologi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.